Kita berjumpa kembali dalam kisah di balik buku ND. Kali ini kita akan melihat kisah di balik buku ND nomor 518, Marsinondang di Baeng Yesus. Lagu ini, Marsinondang di Baeng Yesus, buku ND 518, lagu aslinya adalah Let the Lower Lights Be Burning. Penciptanya adalah Philips P. Bliss, lagu oleh Duh El Moody, dan dalam bahasa Indonesia NKB 206 Mercusuar Kasih Bapa. Saudara yang terkasih, Moody adalah tokoh kebangunan rohani gelombang ketiga di Amerika Serikat pada abad ke-19. Ia juga dikenal sebagai pengkhotbah ulung yang sering mengadakan kebangunan rohani. Dalam pertemuan yang diadakan di Amerika, Moody menceritakan satu kisah yang terjadi di dermaga pelabuhan Cleveland. Ada dua buah mercusuar, satu di setiap sisi teluk, yang satu disebut lampu atas, dan yang satu lagi disebut lampu bawah. Sehingga saat memasuki pelabuhan di malam hari, kapal dapat melihat kedua lampu itu sehingga dapat berlabuh dengan selamat. Pada suatu malam yang penuh badai, malam yang gelap, malam yang bintang-bintang pun tidak terlihat, satu kapal uap mencoba masuk ke pelabuhan. Kapten dan awak kapal dengan cemas mengawasi lampu-lampu tersebut. Sang kapten melihat bahwa hanya ada satu cahaya saat mereka mendekat. Ternyata mereka kehilangan sinar lampu bawah, sehingga pelabuhan itu terlewat. Mereka berusaha kembali untuk melihat ke belakang dan benar lampu bawah sudah jauh di belakang dan akhirnya padam. Dalam keputusasaan, akhirnya mereka mencoba masuk ke pelabuhan. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Mereka menabrak batu dan pada akhirnya tenggelam ke dasar. Hanya sedikit awak kapal yang berhasil selamat, sebagian besar mati tenggelam. Mengapa? Hanya karena mereka melewati lampu bawah, yang pada akhirnya lampu itu padam. Selesai bercerita, Moody berkata pada pendengarnya, dalam kehidupan juga ada dua buah mercusuar. Yang pertama yaitu lampu atas yang selalu ada, yaitu Kristus sendiri, sang mercusuar sejati. Lampu bawah adalah kita, mercusuar kasih Bapa. Seruan bagi kita adalah menjaga agar mercusuar itu tetap menyala. Itulah yang harus kita lakukan. Dia akan menuntun kita dengan selamat sampai ke surga yang terang, di mana tidak ada lagi kegelapan. Nah, di antara para pendengar Moody malam itu adalah Philips P. Bliss, yaitu seorang penulis himne lagu terkenal, dan kisah yang tragis itu menginspirasinya untuk menuliskan sebuah lagu yang akhirnya populer. Inilah lagu yang dituliskan oleh Philips P. Bliss, saudaraku. Dia terinspirasi dari cerita Moody, dan lagu ini menjadi lagu yang sangat populer juga. Kita boleh membacanya dengan seksama dalam bahasa Indonesia. Ini adalah teks aslinya, kira-kira seperti itu kalau kita terjemahkan dari bahasa Inggrisnya. Himne ini pertama kali diterbitkan tahun 1871 dalam buku himne sekolah minggu. Nyanyian Philip menjadi sangat populer bahkan di pedalaman di mana orang-orang tidak mengerti arti mercusuar atau cahaya di sepanjang pantai. Gereja-gereja di seluruh dunia, saudara, mulai menyanyikan himne ini dan menjadi berkat bagi jutaan orang. Sayangnya, lagu ini telah dihapus dari banyak himne di gereja-gereja saat ini. Namun kita bersyukur bahwa lagu ini terdapat di buku ND HKBP, menjadi pujian yang sangat indah dan menggugah hati kita untuk semakin bersinar dan berada dalam naungan sinar kasih Bapa. Nah, kita mau melihat Philip Paul Bliss yang telah menciptakan lagu ini. Dia dikenal sebagai satu anugerah hadiah Tuhan bagi musik Kristen modern. Philip adalah seorang anak petani yang berasal dari Pennsylvania. Dia sudah menulis lagu-lagu pujian yang sudah populer di Inggris Raya bahkan di Amerika. Dia juga memiliki pelatihan musik formal dan sekolah kursus.
Dalam kurun waktu 12 tahun, saudara, dengan hati yang penuh pengabdian dan kepekaan alami, dia menulis banyak lagu, diantaranya ada lagu-lagu berikut. Saya berengi partonggolan itu dalam buku ND kita 243, Marsinondang di Ben Yesus, buku ND 518 yang kita lihat kisahnya saat ini. Lalu kita juga melihat buku ND 213, Duksonang Rohaku, bahwa Philip Paul Bliss lah yang mengubah musik untuk lagu It Is Well With My Soul oleh Horatio Spafford. Nah, tumbuh besar di Roma, Pennsylvania Barat, tepat di selatan Elmira, New York. Keluarga Philip sangat murah hatinya walau miskin. Masa kecil yang sulit memberi sedikit kesempatan bagi Philip Bliss untuk mendapatkan pendidikan. Sejak awal, dia sudah terbiasa mempelajari lagu-lagu ayahnya, seorang pria yang saleh dan sangat suka bernyanyi dengan suara keras. Philip muda akan bersiul mengiringi lagu-lagu ayahnya dan kadang-kadang memainkannya dengan alat musik, walau permainannya belum begitu bagus. Dia tidak mengenal piano sampai dia berumur 10 tahun. Pada usia 11 tahun, saudara, dia meninggalkan rumah untuk meringankan beban keluarganya. Dia mencari nafkah sendiri di pertanian dan kamp penebangan kayu, lalu berusaha menyesuaikan pekerjaannya dengan sekolah apapun yang mungkin dilakukannya di sepanjang jalan. Adik perempuannya teringat kenangan yang sungguh menyentuhnya. Pada suatu hari, ketika Philip meninggalkan rumah, anak laki-laki yang manis dan sensitif itu membawa semua pakaiannya yang dibungkus dengan kain. Kemudian dengan lembut dia melemparkan 2 sen kepada saudaranya perempuan itu seiring dia berjalan menyusuri jalan setapak. Dalam perpisahan terakhir itu dia tidak sekalipun menoleh ke belakang. Nah, ini buku ND nomor 518, Marsinondang di Ben Yesus, terdiri dari 4 ayat. Bapak Ibu Saudara-saudari, kembali saya sampaikan baiknya bernyanyi semua, seluruh nas dari ayat 1, syair ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Jangan hanya ayat 2, jangan hanya 3. Kalaupun tidak semuanya ayat 1, 2, 4 ayo, atau ayat 1 dan ayat 4. Nah, lagu ini menginspirasi kita, mengingatkan kita bahwa sinar kasih Tuhan adalah anugerah yang telah diberikan kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Dulu kita dari kegelapan menjadi terang. Jadi kita adalah anak-anak Tuhan yang dipilihnya menjadi berkat di dunia ini. Ingatlah Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa kita juga dulu hidup dalam kegelapan. Namun sinar kasih Bapa telah menerangi kita. Mari nyalakan terus pelita kasih itu, saudara. Sinar terang dari Allah Bapa untuk membawa sukacita menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Marsinondang di Ben Yesus, asini rohani, jala hitado disuruh, asa tapa buai. Marsinondang di Ben Yesus, asini rohanai, jala hitado disuruh, asa tapa buai, tapa galak palitota, tapa tiur dalani, ai torop do penalilu, sai hatop mamulahi. Dongan sotung mitop lapu, nariko tu dongani, sotung mago akajolma, di bain halembaon mi. Tapagalak palitota, tapati urdalani, ai torop do penalilu, sai hatop mamulahi.
Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Bu Gwende nomor 518, Marsinondang di Bain Yesus. Marilah kita ingat Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kiranya kisah di balik lagu ini menginspirasi kita supaya kita menjadi alat Tuhan dan kita menjadi terang di tengah-tengah kehidupan kita. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.